Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu sehat semua. Selanjutnya kita lanjutkan pelajaran informatika dengan materi if majemuk. If majemuk adalah sebuah if yang dapat digunakan untuk menguji sebuah nilai yang memerlukan banyak syarat atau tahap agar dapat menentukan apakah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian cara penulisannya sebagai berikut. Sama dengan, ini ya syarat untuk menuliskan rumus, sama dengan kurung buka kondisi 1 maka nilainya benar, koma, if kondisi 2 nilai benar 2, if kondisi 3 nilai benar 3 dan yang lainnya adalah nilai salah. Apabila kita membuka kurung 3, 1, 2, 3, maka kita akan menutup di akhir 3 kurung. Oke. Di sini masih keterangan if majemuk. If majemuk merupakan gabungan dari beberapa if tunggal sesuai dengan banyak syarat yang ditentukan. Ya. If majemuk itu adalah gabungan dari if tunggal. Kemudian tanda koma, ya. Ibu ulangi, tanda koma bisa juga diganti oleh titik koma sesuai dengan pengaturan yang ada di komputernya atau di HP bisa ya. Kemudian contoh penerapan if majemuk digunakan untuk menentukan apakah nilai yang dimasukkan termasuk nilai A, B, C, D, dan E. Karena syaratnya ada 5, maka if yang digunakan pun ada 5. Nah, maksud dari sini adalah if majemuk contoh penggunanya misalkan begini anak-anak. Apabila nilai kamu antara 90 sampai 100 maka predikat kamu A. Apabila nilai kamu 80 sampai 90 maka predikat nilai kamu adalah B. Apabila nilai kamu 70 sampai 80 maka predikat kamu adalah C. Kemudian yang terakhir apabila di bawah dari 60 maka apabila nilai kamu 60 sampai 70 maka predikat kamu adalah D. Yang terakhir di bawah nilai 60 ya, predikat nilai kamu adalah E. Ini penggunaannya, contoh penggunaannya. Ya. Pilihannya seperti itu. Kamu perhatikan yang Ibu sebutkan tadi, ini ada rentang nilai. Nilai lebih besar sama dengan 90 dan lebih kecil sama dengan 100, maka predikatnya adalah A. Yang Ibu sebutkan tadi, nilai lebih besar sama dengan 80 dan lebih kecil dari 90, maka predikatnya B dan selanjutnya. Tadi udah Ibu sebutkan. Kita lanjutkan aja. Ini contoh penggunaannya di dalam Excel. Kamu perhatikan. Yang ini tugas minggu lalu, ya. Ini tugas minggu lalu. Tambahannya di kolom nilai huruf, ya. Mengacu pada rata-rata. Apabila rata-rata ya disebutkan dari rentang tadi, ya. Disebutkan dari rentang ini rata-rata nilai ya, kamu perhatikan. Kemudian di sini rumus yang digunakan pada huruf sebagai berikut ya, ini yang digunakan. Nanti prakteknya kita langsung praktek di Excel sebentar. Kemudian di sini ada penjelasan rumus, kamu bisa baca ya, nanti lama Ibu kalau baca. Kemudian di sini yang terakhir, kerjakan tugas yang Ibu posting, yang diposting di Classroom, dikerjakan. Caranya sama dengan contoh, nanti Ibu sebutkan. Terima kasih. Dan selanjutnya ini ada catatan. Kalau menggunakan laptop atau komputer, kamu bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kalau menggunakan HP, download di Play Store aplikasi Spreadsheet. Ini kurang lebih dengan Excel. Lalu nanti kalau sudah selesai kamu simpan filenya, dikirim ke Ibu melalui Classroom
ya, filenya, bukan screenshotnya ya, dan bukan ditulis di buku tulis. Filenya yang ibu minta. Kalau ditulis di buku tulis atau screenshot, ibu tidak bisa melihat rumusnya ya. Baiklah anak-anak, ibu terangkan bagaimana penggunaan if majemuk ya, dengan keterangan sebagai berikut. Kita akan mengisi nilai huruf atau predikat dari data nilai penilaian akhir semester kelas 9A atau pas kelas 9A. Mengacu pada nilai rata-rata, ini ada tabelnya. Apabila nih ada rentang rata-rata nilai, berarti mengacu pada nilai rata-rata. Ini nilai hurufnya. Apabila nilai rata-rata ini ketentuannya seperti ini, maka akan didapat nilai huruf ini. Keterangannya seperti ini. Apabila nilai 90 lebih besar sama dengan 90 dan lebih kecil sama dengan 100, maka nilainya A. Ya. Kemudian pilihan yang kedua, apabila X atau nilai lebih besar sama dengan 80 dan lebih kecil dari 90, maka predikatnya atau nilai hurufnya B. Pilihan yang ketiga, apabila X atau nilai lebih besar sama dengan 70 atau lebih kecil dari 80, maka nilainya C. Pilihan yang keempat, apabila X atau nilai lebih besar sama dengan 60 dan lebih kecil 70, maka nilainya D. Apabila X atau nilai lebih kecil dari 60, maka nilainya E. Bagaimana membuat rumusnya? Kita letakkan kursor di sini. Kita awali dengan sama dengan sebelum menuliskan rumusnya. Ya. Kita ambil dari bawah. Apabila nilai atau X atau rata-rata di sini kita sudah mencari rata-rata minggu lalu. Kita ambil rata-rata Susi terlebih dahulu. Rata-rata Susi berada di kolom G baris 5. Berarti di sel G5. Apabila atau jika G5 ya, G5 lebih kecil 60, maka nilainya apa di sini? E. Nilainya E. Pilihannya kita pilihan lagi. Jika dan jika ya, G5 ya, dan jika G5 nilainya lebih besar sama dengan, kita lihat di sini tabelnya, 60 dan G5 lebih kecil, di sini kita lihat 70 tutup kurung, maka nilainya D. Kita tulis lagi, jika dan jika, if itu jika, N itu dan, G5 kita lihat di sini lebih kecil
sama dengan 70, ya. Kemudian di sini antaranya G5 lebih kecil, maaf ini bukan lebih kecil, lebih besar ya nak, lebih besar 70 dan lebih kecil 80, maka nilainya C. Dan jika G5 nilainya lebih kecil, lebih besar sama dengan, kita ke sini 80 dan lebih kecil 90, dan G5 itu lebih kecil 90, maka nilainya B. Dan jika G5 nilainya lebih besar sama dengan 90 dan lebih kecil sama dengan 100, maka nilainya A. Yang lainnya nilainya 0, false. Kita buka kurung tadi 5, kita kasih tutup kurung juga 5. Kemudian enter. Kalau seperti ini masih ada yang salah, ya. Mana yang salah coba kita perhatikan. Kita enter. Oke, ini sudah benar. Kamu perhatikan. Ini rumusnya ya nak. Kemudian apabila sudah mendapatkan nilai di sini, ya, rumusnya sudah benar, maka di sini akan benar ya, tidak ada pesan kesalahan. Dan apabila kita sudah menuliskan satu rumus, kita ke bawahnya bisa mengcopy dengan cara letakkan kursor di sini kalau di komputer atau laptop ya. Kemudian tarik ke bawah. Maka semuanya sudah ada predikatnya atau nilai hurufnya ya. Apabila kita klik di sini, boleh lihat rumusnya di atas. Ini rumusnya. Klik di sini, rumusnya di atas. Terus kemudian apabila kita menggunakan HP, kamu bisa di sini kamu klik, kemudian kamu copy, atau kamu tulis ulang aja rumusnya nih. Rumusnya kamu copy, kemudian letakkan di sini, kamu paste ya. Maka akan rumusnya akan terpaste. Paham ya? Oke. Rumusnya sama. Tinggal kita mengganti sel yang ada di rata-rata. Kalau rata-rata Santi itu berada di sel G, berada di sel G6. Kalau rata-ratanya Tio, dia berada di G7 rata-ratanya. Dan terakhir Fahrul rata-ratanya berada di G11. Oke, paham anak-anak? Selanjutnya nanti kamu mengerjakan tugas ini ya. Di sini kamu mencari rata-rata, kategori nilai. Ini soalnya dan keterangan. Ini soalnya. Ibu yakin kamu bisa. Oke anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.